siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kita harus memanjatkan puji puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana masih memberkati kita pada siang hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hans Asinda Girsang. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk mewawancarai salah satu peternak yang ada di Kota Medan, yaitu saya sedang berada dengan Bapak Denny. Ya, saya berada dengan Bapak Denny. Baik Pak, tanpa berlama-lama, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menjalankan peternakan ini udah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini lembunya jenis apa ya Pak? Menggala. Menggala ya. Berapa banyak lembu Bapak yang sekarang Bapak olah di sini? Sekitar 25 ekor. Sekitar 25 ya Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, ini lahan pribadi atau beli Pak? Ini lahan beli. Beli. Kalau boleh tahu berapa luas Bapak beli untuk tempat ternak ini? 20 hektar. 20 hektar ya Pak? Ya. Cukup nggak Pak untuk tempat ternak Bapak saat ini? Ya dicukup-cukupi lah. Cukup ya. Mampus Pak. Pas nih. Ini belum videonya. Oke Pak. Ada nggak Pak pakan tambahan untuk ternak Bapak ini selain rumput gitu? Ada. Ada apa-apa gitu Pak? Kulit ubi, ampas kedelai, solid. Nah, udah itu aja lah tambahannya. Oh, ya ya. Waktu Bapak memulai ternak ini, apakah Bapak itu membeli indukan atau anakan gitu Pak? Indukan. Indukan baru ke anaknya Pak. Ya. Kalau misalnya lembu Bapak ini sakit gitu, ada nggak persiapan obat-obatan Bapak? Ada. Ada. Apa aja itu Pak jenis-jenisnya? Neodin, itu apa LA vitamin. Itu kalau cacingan dia Ipomix Super sama cacing. Berarti lembu Bapak ini vaksin nggak? Divaksin. Vaksin. Oh iya iya. Kalau boleh tahu nih Pak, penghasilan dari penjualan lembu ini cukup nggak gaji karyawan Bapak? Kadang cukup, kadang tidak lah. Kalau boleh tahu memangnya berapa ya Pak dalam 1 tahun itu laku lembu ini? Satu lah. Satu ya Pak. Satu. Jadi untuk menggaji karyawan Bapak itu per hari atau per bulan? Per hari. Kalau boleh tahu Pak, per harinya berapa ya Pak? 150 per harinya. 150. Ya. Jadi itu memang cukup ya Pak untuk gaji karyawan Bapak? Kadang cukup, kadang tidak. Ya, digantung-gantung juga lah kan untuk menutup-nutupinya. Cara Bapak untuk mengatur hidup gimana Pak? Ya, terpaksa lah kita jual anak lembu ya kan untuk menutupinya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, pemeliharaan kandang Bapak ini dibersihkan tiap hari atau gimana Pak? Setiap hari dibersihkan. Tiap hari Pak. Nah Pak, kalau karyawan Bapak ini sekarang ada berapa sekarang Pak? Ada dua. Dua. Apa aja kerja orang itu Pak? Ya kerjanya ada angon, ada yang di kandang. Ya dia kandangnya bersih kandang, Pak Angon ya Pak lembu makan lah. Bapak sering nggak ngawasin mereka dalam apa gitu Pak, ngerjain tugas orang itu? Ya ngawasi juga, tapi kan orang itu udah tahu masing-masing kerjaannya. Berarti sebelum kerja gitu Bapak sering kasih arahan kerja untuk hari ini gitu? Sering nggak? Atau Ya, udah hafal orang itu sendiri? Ya orang itu memang udah kian tahu kerjaannya apa aja. Berarti nggak perlu arahannya. Nggak perlu ya Pak? Baik Pak, itu aja pertanyaan saya. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai jawaban yang telah diberikan owner lembu yang sudah saya wawancarai. Di sini saya akan menambahkan sedikit di mana lembu yang dipelihara Bapak Denny adalah jenis ternak perah. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan saya. Yang pertama itu mengenai pakan. Pakan yang diberikan Bapak Denny masih sangat kurang, di mana untuk satu ekor lembu hanya menghasilkan 4 liter susu, itu pun untuk baru yang melahirkan anakan. Sementara untuk bulan 5 ke atas itu hanya menghasilkan 1,5 liter susu. Di sini Bapak Denny harus menggantikan pakannya. Yang awalnya hanya mendapatkan kulit gadung, ampas kedelai, dan hanya mendapatkan sedikit hijauan. Kita tahu mendapatkan hijauan sangat sulit sekarang mengingat lokasi ternak Bapak Denny berada di Kota Medan. Nah, kita harus menggantikannya dengan konsentrat. Kita tahu konsentrat berfungsi untuk memberikan tambahan energi dan protein yang diperlukan oleh hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan produksi yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan. Nah, itu untuk pakan. Selanjutnya untuk pemeliharaan kandang.
Menurutku, pemeliharaan kandang yang dilakukan oleh Bapak Denny sudah sangat bagus, di mana bersihkan setiap hari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, selanjutnya untuk pembibitan. Pembibitan yang dilakukan oleh Bapak Denny sudah sangat bagus, di mana Bapak Denny melakukan pembibitan secara manual dan itu satu ekor jantan akan mengawini 25 betina. Nah, selanjutnya kita akan pengelolaan pegawai. Pengelolaan pegawai yang dilakukan Bapak Denny sudah sangat bagus, di mana Bapak Denny sudah membagi dua tugasnya dengan baik dan memberikan gaji yang layak dan tidak pernah menunggak gaji mereka. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam pemasaran. Kita tahu satu ekor lembu hanya menghasilkan 1,5 liter sampai 4 liter susu. Sementara untuk secara keseluruhan hanya menghasilkan 45 sampai 50 liter susu per hari. Sedangkan kita tahu itu produksi susunya tidak sepanjang tahun, hanya untuk lembu yang baru melahirkan. Nah, selain dari susu, Bapak Denny juga menjualkan anakan jantan, yaitu harga kisarannya itu sekitar 6,5 juta. Nah, masalahnya bagaimana jika anak jantan itu tidak lahir atau anak jantan itu tidak laku? Sementara gaji karyawan Bapak Denny itu adalah per hari, di mana yang satu harinya itu adalah 150.000. Nah, di sini Bapak Denny memang sering kesulitan, di mana untuk menggaji karyawannya, Bapak Denny harus mengutang supaya bisa membayar gaji karyawannya. Nah, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya kita harus kembali ke pakan. Karena jika Bapak Denny berhasil memberikan pakan yang baik kepada lembunya, maka akan menghasilkan susu yang lebih baik. Dengan penjualan susu yang lebih banyak, maka masalah keuangan bisa diringankan atau bisa diselesaikan. Nah, itu untuk pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam pengobatan. Obat yang disiapkan oleh Bapak Denny itu sudah sangat bagus, karena Bapak Denny juga sudah menyiapkan obat di kandangnya dan selalu menyuntik vaksinkan setiap lembunya. Oke, selanjutnya itu dalam hal pengawasan. Menurut saya pengawasan yang diberikan oleh Bapak Denny sudah sangat bagus, karena Bapak Denny selalu standby di kandang dan selalu mengawasi mereka saat memberikan makan atau membersihkan kandang. Bapak Denny juga mengawasi saat memberikan vaksin kepada lembunya. Nah, dalam hal pemasaran juga Bapak Denny sendiri yang turun tangan, yaitu untuk menjual anakan lembunya atau menjual susunya. Sementara untuk pengarahan gitu, Bapak Denny tidak sering melakukannya karena Bapak Denny hanya memiliki 2 karyawan dan tugasnya itu saja. Jadi Bapak Denny tidak pernah memberikan arahan karena karyawannya pun tidak memberikan kesalahan. Oke, menurut saya pengolahan Bapak Denny sudah cukup bagus, hanya berkendala di pakan saja. Oke, sekian dari video yang saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.